Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Ibu, ini ada warung peta ini kan sudah bertambah terus komunitasnya. Nah warung peta ini ya dalam waktu tidak lama ini kan akan dibuat dua harga. Ada harga eceran, ada harga grosir. Artinya kalau perorangan beli kecil-kecil itu dapat harga eceran. Kalau warung yang belanja itu harga grosir, tapi ada batas-batas maksimal belinya. Nah, saya ajak dulu yang punya warung, apakah mau bergabung atau tidak. Ya. Contoh nih, di tempatnya Ibu siapa? Mama Alda. Nah, di situ Mumaina. Di situ kan ada beberapa komunitas peta tuh. Kalau belanja kan ke sini. Nah, tapi kalau di situ ada jadi anak warung peta, maka komunitas peta itu belanja di situ. Ya, belanja di situ. Nah, ada beberapa anak warung yang sudah saya ajak dia tidak mau. Akhirnya kita buat anak warung baru. Kenapa ini warung peta kita populerkan? Karena apa? Ada keuntungan dari warung peta yang dibagi tiap hari. Ya, dengan harapan agar orang-orang juga bisa meningkat uangnya setiap hari. Nah, ya. Saya bisa saja dengan Bunda buka warung, keuntungan buat saya berdua bisa. Caranya gimana? Saya hantam harga murah semua, pasti tutup semua warung di sini nih. Saya ambil mungkin cukup. Kalau mungkin rokok saya cukup ambil keuntungannya 200 rupiah. Gas saya ambil untungnya 250 rupiah. Kira-kira kalah nggak semua warung-warung? Kalah kan? Begitulah kapitalisme. Di saat warung sudah tutup semua, baru naik harga mahal. Orang komplain, oh mahal di situ. Tapi tidak ada lagi warung, kecuali warung itu. Inilah cara seperti itulah mereka menjatuhkan kita. Maka untuk melawan orang-orang seperti itu adalah dengan cara kita bersatu membangun ekonomi. Maka di sini adalah sistem ekonomi peta yang harganya sama dengan warung lain standar. Tapi keuntungan 50% dibagi ke penabung tiap hari. Sudah dikeluarkan juga sedekahnya tiap bulan. Nah, itu. Nah, makanya kita dari 100 sekarang sudah 140 yang ikut. Saya kasih contoh di warung Ibu Alda, kan ada warung tuh. Nah, di sana penabung ada berapa di sana ada berapa rumah di situ di sekitar situ? Ada 10 20 rumah. Enggak, di lingkaran itu. 1 2 3 4 5 ya. Depan kanan kiri. Itu penabung peta semua. Hampir rata-rata penabung nah, ya. Kan belanja ke sini. Benar nggak? Iya. Karena keuntungannya dibagi ke sini. Nah, saya berharap orang-orang itu belanja ke Mama Alda. Tapi sebagai anak warung peta. Tidak perlu mencatat-catat keuntungannya buat pribadi. Nggak usah dicatat siapa yang beli. Tidak usah. Tidak usah. Karena udah tahu. Nah, apa kebutuhan mereka ini komunitas habis belanja ke grosir. Dan di sini harganya semua transparan. Modalnya berapa, keuntungannya berapa. Semua dipublikasi, diumumkan. Oh, harga rokok sekian, keuntungannya sekian. Keuntungannya dibagi kemana saja. Itu diumumkan semua keuntungannya. Itu di warung peta. Ini aja masukan. Karena kalau misalnya Mama Alda nggak buat, maka mereka akan buat daripada jauh ke sini. Pasti akan terjadi itu. Ya kan? Akan terjadi. Karena orang setiap hari, orang berpikir bagaimana uangnya bertambah. Nah, itu yang pertama. Yang ya kalau Ibu kan punya warung juga ya. Warung lama apa warung baru? Lama. Di sana sudah ada komunitas peta di sekitar situ belum? Ada beberapa orang doang. Ada beberapa, tapi nanti mungkin ada akan bertambah ya. Nah, orang yang ada sekarang belanja kemana dia? Masih ke sini? Iya masih ke sini. Belum ke sini kan? Belum. Nah,
Oke, nanti kita arahkan kalian yang sudah ada di blok ini nggak usah beli di sini karena harganya sama. Jadi satu harga ya. Satu harga lah, eceran di sini sama eceran di anak warung peta sama. Jadi ketentuannya sama gitu. Jadi ibaratnya gini, kita punya gas, sekarang masih ngambil 19.000 ya, 18.000. ngambilnya 18.000, jualnya 19 19 untuk warung. untuk warung. Nah, kan ada keuntungannya 1.000 tuh, 1.000 itu dibagi dua, keuntungan 1.000 tuh, 500 bagi yang pengelolanya itu gas. Nah, masih ada 500 kan, 500 itu ke Bunda sebagai investornya, 250, 500 dibagi dua, 250 ke Bunda, 250 masuk ke warung, dibagi ke penabung. Jadi setiap laku satu gas, semua penabung dapat. Ya kan? Nah, kalau sudah ngambil lebih dari 100, harganya jadi berapa? Jadi 17,5. Ya Tujuh- enggak. Apa? Enggak. Gas 17,5 Mbak Saudara Bunda ya. Kalau di sana. Oh, 17,5 Nah, kita mau target 100 tabung. tabung gas biar dapat 17,5 dengan harapan ya kan pengelola sama yang dibagi ke penabung ini semakin besar. Keuntungan bukan pribadi saya tuh, bukan. Bersama. Jadi misalnya gini. Ya ibu di sini biar juga paham. Biar juga tahu. Karena takutnya setelah ini ya Mama Rian juga harus tahu karena kakak ngomong ke orang gitu loh. Jadi apa yang saya omongkan ini tolong dipahami kalau mau maju. Karena jangan sampai saya ngomong begini di luar sana lain lagi. Gitu loh. Oh begini. Kenapa? Saya ini kalau ngomong itu cuma sekali doang. Setelah itu saya lihat pelaksanaan. Tuh. Karena jangan sampai kita sudah duduk di luar beda. Contoh sekarang, saya mau tanya dulu, Mama Alda, apakah mau ikut ke anak orang peta atau mau berdiri sendiri? Jangan ditanya jawabannya sekarang, Pak. Enggak. Ditanya karena kalian ada di sini gitu loh. Kalau dia bilang iya kalian nggak beli, percuma juga. Kalian nggak beli percuma juga ya. Percuma. Kalau bilang iya tapi kalian masih belanja di sini, percuma jadi anak warung peta. Gitu loh. Makanya ke depan kalau ada sumbangan-sumbangan dari manapun, mungkin sekali-sekali dibagi per warung, berapa di sana. Ini ya warungnya yang datang nih, kau bagikan ke sana, kumpul di warungmu. Enggak di sini lagi. Mungkin gantian. Oke, saya pingin semua penabung kumpul di sini, ada pembagian apa? Nah, habis itu gantian, semua warung peta, berapa di wilayahmu di situ, ada daftarnya enggak? Ini kirim paketnya ke sana, tolong bagi, suruh kumpul semua di warungmu biar ramai. Akan saya buat begitu, biar semua orang tahu. Nah, jadi anak warung akan melihat ini tetangga saya ini penabung peta tapi belanja di warung sebelah, beritahu ke warung peta biar kembalikan buku tabungannya. Itu yang pertama. Yang kedua, sudah tahu di situ ada orang peta, komunitas peta, ada orang peta tapi masih belanja ke sini, beritahu kami. Masih mau bersatu apa enggak? Karena kalau ini semakin maju, uang bertambah tiap hari, orang keluar dari peta, mungkin menyesal kali. Kenapa? Uangnya nggak bertambah lagi besoknya. Itu. Jadi ke depan warung-warung itu ada berapa warung? Contoh ada 10 warung. Kita dapat bantuan dari mana? Oke, untuk kali ini drop ke warung-warung. Jadi dia ngambil di anak warung masing-masing. Akan kita bentuk seperti itu. Kayak gini ada lagi mau ngasih ini apa sembako. Ya kan? Jadi orang yang tidak mau bersaudara, ya mau bagaimana? Mau pesan risi. Ya kan? Nah, makanya bisa dicatat anak warung. Tuh. Nah, sekarang saya mau tanya, kita tanya jawab aja langsung ya kan? Ibu siapa? Mama Haikal. Mama Ikal, kan nabung di sini nih. Belanja ke sini dapat untung tuh ya. Cuma kita kan sebenarnya kita itu berbagi.
keuntungan grosir PT itu sebenarnya berbagi dengan anak warung. Contoh keuntungan 1.000 kita bagi. Oke, 500 ke warung peta, 500 ke anak warung. Udah ditetapkan. Nah 500 itu keuntungannya anak warung peta. 500-nya itu yang kita bagi-bagi ke penabung. Ada pertanyaan nggak? Hanya ada. Sistemnya Pak Pambes, sistemnya jadi kalau misalkan udah bergabung gitu, apakah kita perlu mencatat terus disetor ke Pambes atau Ngapain gimana store? gitu? Bukan uang saya. Jadi intinya cuman untungnya lu Buat lu sendiri. terus Nggak ada lagi nyata-nyata kayak sini, nggak ada. Di sini memang tukang catat. biar lu belanjanya di sini. Jadi gini ya Pambes, Ah. maaf potong sebentar. Misalkan nih saya terus tetangga-tetangganya Mama Ibu Mutmair, Mama Ada itu belanja di Mama Ada nggak perlu mencatat apapun, termasuk belanjanya apa itu, yang penting orang-orang peta di situ belanjanya. Belajar situ, nggak perlu dicatat ngapain. Iya, makanya Mama Ada yang penting belanjanya. Yang penting habis barang saya. Nah, Belanja. Belinya di sini. Untung buat lu semua, gua nggak minta. Paling tidak kalau dia bertambahannya kan, kita ini kan persaudaraan. Saya kasih contoh ya. Kenal almarhum kemarin, namanya Pak Kartono, tahu? Almarhum. Itu peta orang lama. Di saat ada kesusahan nggak punya duit, komunitas peta di Indonesia ini bersatu. Kumpulin duit kecil-kecil, terkumpul uang puluhan juta membantu dia. Itulah komunitas kita. Ini akan kita praktekkan di LBS. Ada penabung kita, saudara kita yang kena musibah. Yuk, urunan yuk 2000-an. Ringan dia. Mungkin kalau dia pemilik warung, oke saya ikutlah 5.000 karena saya pemilik warung, bisa. Tuh. Inilah persatuan. Apalagi ada yang mau ditanyakan lagi? Dan belanjanya depan rumah ya. Nah, rencana nanti kan agen ke depan itu kan rencana memang saya di situ rencananya. Jadi agen besarnya, karena warung peta ini targetnya itu membawahi satu desa. Cuman asal muasalnya di sini. kalau misalkan nanti agennya misalkan depan rumahnya Mama Alda ntar ya, bukannya pada di Enggak beli, enggak agen enggak jual ecer. Kita nggak jual ecer. Enggak jual ecer dia. Kita jualnya. berarti bukan buat agen, mungkin lebih tepatnya untuk gudang kali ya. Tapi transaksi situ, Agen. belanja situ, grosir. Tapi kita nggak menerima Jadi eceran. Jadi sudah enggak menerima lagi eceran, enggak ada lagi. Eceran tuh di rumah ada sama terima. agen tuh hanya nerima dari kita yang warung-warung kan. Ya, Gitu. khusus buat warung-warung. Nah, Iya. jadi misalkan kayak blok-blok lain pun mau order, misalkan nih di blok F belum ada warung petanya, Wah. dia bisa ngorder ke kita berdua ini kan, gitu kan. Misalkan di Oh, blok F nih, anunya misalkan, komunitasnya bisa yang dekat-dekat situ, bisa lebih bagus. Lebih dahsyat. Nanti kan diarahkan ke sana. kayak blok K kan misalkan dia belum ada warung petanya nih, berarti kan dia terdekatnya dengan I. Ah, Berarti ke dia I, diarahkan ke situ. Belanjanya. Iya. Paling saya sekali sebulan lah kita kumpul apa, dia seluruh penabung di agen. Ya kan lapangannya luas tuh ya RT. Lapangan itu diinjek. Nah kalau lapangan kumpul di situ, nah ibu punya sampingan buat warung kopi. Ih bisa, jadi semua orang bisa buat warung-warung. Nanti kopinya beli ke anak warung peta. Contoh nih, misalnya siapa yang mau buat warung kopi di sekitar situ, oh saya warung kopi ya, tapi kopinya kalau habis airnya habis beli ke anak warung. Semua hidup. Oh saya mau jual gorengan, Beli terigunya di anak warung. terginya anak warung. Minyaknya di anak Saya mau beli, ini udah ramai, kayaknya orang suka di sini mie ayam, saya mau beli ayam, minyak beli ke anak warung. Semua ke anak warung. Jadi semakin cepat barang-barang anak warung habis, kan semakin cepat juga ini agen berputar duit. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Udah paham belum? Kali udah paham ya? Nah, yang kedua, ini ada galon air sama LPG. Bagi yang punya, ibu udah punya galon? Udah. Punya sendiri?
Iya. Berapa? Maaf ya. 20. Ini kan Mama Alda kan sebenarnya bukan sembako, lebih tepatnya tuh kayak warung kopi. Pokoknya warung ibaratnya ramenya tuh kalau malam. Kalau disuruh buka sembako nih misalnya, itu Dimodalin Sembako apa? ya kayak misalnya dia jadi anak warung peta kan Siapa? berarti kebutuhan kebutuhan penabung harus disiapkan sama dia kan. Pakai uang pribadi dia. Uang pribadi kan keuntungannya buat dia. Nah, yang mungkin yang jadi pertanyaan Mama Rehan, kalau misalkan uang pribadi modal awalnya nggak ada gitu. gitu maksudnya. Maksudnya saya perjelas. Enggak bisa. Makanya diserahkan kepada orang yang mau. Tapi Mama Alda warung kopi sebenarnya. Mama Alda itu warung kopi bukan kayak sembako kayak itu bukan. Jadi kan karena di situ mungkin setiap malam banyak yang nongkrong gitu, sama Mama Alda dikasih kesempatan untuk bikin kayak gitu. Jadi bukan kayak warung sembako. Berarti dia kafe, Pak Bes. Iya. Nanti kok udah Oke. Iya kan. Lu mau buat yang kayak gitu atau mau sembako? Biar kalian ada di sini deh. Iya. Siapa Dia mau kalau mau sembako kan depannya nggak enak sama aki-aki ya dia dari awal. Sebenarnya kan kalau sembako laku. Karena di situ anggota Enggak ada nggak anggota PETA di situ yang sudah punya jual sembako? Nggak ada. Lah. Ya kalian lah di antara kalian saling baku beli. mungkin modalnya belum ada. Ya kalian bagaimana lah adanya itu mau urunan kek karena itu kan uang pribadi di luar. Oh contoh mungkin ibu ini punya 100.000, ini 100.000. Oke kita mulai yang kecil dulu lah, jualan kopinya aja dulu. Nah ini warung kopinya kan beli kopinya ke kita. Semua untung. Modal 500 itu udah jalan kok. 500 itu udah jalan. Udahlah. Kebutuhan sehari-hari apa sih? ditanya aja sama orang-orang situ kali ya. Ikan ini kan di sana nih. Lu mau nggak bagian sembakonya? Beda. Apa dia? Iya. Jangan, dia sibuk banget Papa. Ya kalau sibuk dapat duit nggak masalah. Kalau sibuk ngeluarin duit itu apa? Enggak yang di sekitar situ siapa aja? Ini nih. Atau lu pegang aja udah. Apa ada mau sedikit beli apa di sini kebutuhannya taruh. Jadi kebutuhan yang dibutuhkan setiap hari. Beras, gas, air. Ini tetangga-tetangganya semua tuh. Daripada orang ini belanja ke sini. Iya, dan dikit-dikit. Dikit-dikit dulu jangan paksa langsung kayak jangan jual barang yang tidak ada calon pembelinya. Tanya aja mau orang situ apa Kebutuhannya apa? Biasanya yang sering mah rokok. Nah kalau kamu sudah belikan dan dia tidak beli, kena penalti tuh. Kalau beli tempat orang, kena pelanggaran. Biasanya sabun King Kong. Oh. Iya. Mulai kecil-kecil. Saya dulu sama Bunda, itu di Jakarta Selatan berdua. Nah, itu orang gila. Meja kecil begini. Dapat duit, belikan rokok di Alfamart. Jadi awalnya itu beli di Alfamart baru taruh di atas. Sesuai kebutuhan saya, kebutuhan Bunda. Saya penabung, Bunda penabung, ada 6 anak kami jadi penabung. Modalnya waktu itu 300 ya, 30.000. Mulai jual Pepsodent rokok, saya beli di situ. Bunda yang kelola dari 300.000 sampai menjadi 100 juta. Lambat memang. Berdua aja, kebutuhan saya berdua doang. Nggak ada yang namanya tetangga PETA, belum ada. Apa kebutuhan saya beli? Tapi saya mainnya di ini Bun, aksesoris peta. Nah, itu contoh kecil. Apalagi ini sudah ada komunitas di sini. Pembelinya dari luar rumah. Kalau kami berdua aja yang beli, punya kami sendiri, modal kami sendiri. Aku beli, habis aku beli lagi gitu. Goblok ya itu. Itu untuk membiasakan Membiasakan. sistem ini. Aku masukin sendiri, aku belanja, aku masukin, habis itu aku keluarin sendiri, untung sendiri. Catat sendiri. Beli sendiri. Nanti berapa keuntungannya sekian, cek. Saya dapat pembagian berapa, Bunda berapa, anak-anak berapa, dibagi pakai uang sendiri untuk menjalankan sistem ini. Diri sendiri.
harus bisa. Dikit-dikit ya. Nanya dulu. Monggo. Monggo Dia kan Pinara. sebenarnya intinya dia takut suruh lapor pembukuan tek bengek gitu. Bukan takut sebenarnya, cuman mungkin Gitu. nggak Gitu mau ya. ribet, intinya gitu. Cukup kami saja yang ribet. Aku aja dia yang ribet intinya dah. itu cuman belanjanya di peta itu doang. Oke. Berarti Ibu, kau rasa Pak, suami dulu ya. Kalau ini udah oke ya. Udah bilang Gas tabung gas ada berapa di sana? 20. Udah punya sendiri. Udah aman. Maksud saya itu kalau ada warung baru yang belum punya itu kita mau pinjamkan 10 galon air dan 5 tabung gas kita pinjamkan Udah ada semua. anak-anak warung. Nah, biasanya Ibu ngambil gas itu berapa? Di sini 19 ya. iya kan awalnya pas aku belum masuk sini aku ngambil di tempat orang itu 18,5. Sebelum aku udah ikut peta ya udah aku jadi ngambil di sini 19 ya. Jualnya 21. kamu udah untung 2000. Tapi tahu nggak Ibu? Keuntungannya ada lagi dari Ibu dari mana? Dari tabungan kan? Kalau Ibu beli ke tempat orang 18,5, selisihnya cuma 500 perak kan? Iya. Tapi karena Ibu juga ikut nabung di warung peta, keuntungan gas masuk ke Ibu juga. Bukan hanya gas, keuntungan air. Bukan keuntungan semua yang laku di peta Ibu dapat. Yang mana lebih besar Bu? Ya makanya Kuncinya situ. banyak memarahin aku jadinya ngambil gasnya di sini ya. Beras juga. Oh, saya rugi 500 karena nggak ngambil di sana. 500 doang, tapi di sini. Biasa beli beras. Hah? Beras karung berapa? Beras kita habis. Aku udah berapa kali tuh nanyain beras Iya, terus. beras berapa? Aku kalau yang buat ecer 7,5 itu aku dapat 410 Di mana belinya? di ini Tanah Ungkut. Sama. Di Tanjung. Itu Di Pak bagus, RT. ya? Bagus. Kalau eceran 7,5 ya standar lah. Kalau misalkan nanti Bunda mau ini aku aja. Itu untuk yang 7,5 masuk kan gitu. Kita beli Bun 10 karung. Tapi itu warung harus ngambil sini semua. Gitu. Jadi Kalau nggak usah 10 ke sana karung lagi. kurang nggak duitnya? Apanya? Dikurangi Harganya, nggak? Coba aja Bun. Kalau misal mau nanti aku anter. Kalau Soalnya kita tiba-tiba nanti, Bun, bagi beras. Udah lah. Ini kan ada yang mau ngasih Pusing lagi aku. nih. Teman saya, Pak, tolong bagikan sembako sekian. Kapan katanya? Pak? Nah, kalau itu terjadi, saya tidak beli lagi di agen. Saya pasti keliling ke warung-warung tuh. Beli warung ini, beli di warung ini, beli di warung ini. Itu jadi bukan lagi agen peta yang beli. Sekarang kan masih kita beli ke grosir kita. Ke depan kalau udah banyak warung, kalau ada sumbangan, belanjanya itu keliling saya ke warung atau berita warung. Warung ini siapa sekian paket, warung ini sekian paket. Nih, harga konsumen masuknya. Sekarang ini masih 2 kali kerja nih. Iya. Dia jadi anak warung, dia jadi grosir. Bingung bagi-bagi keuntungannya tuh, pusing kepalanya. Tapi kalau ada anak warung, Habis itu dimarahin lagi kami ya. sambil saya lihat-lihat kalau ada rezeki, ini kok nggak laku-laku barangmu, borong separuh, bagikan ke tetangga. Nanti perbarui lagi belanja ke sana. Inilah persaudaraan. Berarti galon air sama gas aman lah ya. Oke. Siapa lagi yang mau buat anak warung di tempatnya? Kalau blok kita biar ke Mama Alda aja dulu. Saya sering-sering berarti di dia. Karena mereka kan sering. Kalau yang Oh, di situ juga rumahnya dekat situ. Iya. Nah, itu sudah banyak konsumen mau ada. Banyak sekali konsumen dia ini. Yang di mama. Jadi memang keuntungan warung, Tersohor memang. jadi keuntungan warung peta itu akan berkurang memang karena dibagi ke anak warung. bukan itu si Mama Ehesnya. Keke. Mama Salsa. Salsa. Oh iya, Mama Oh. Salsa. Dia mau jadi anak orang peta. Enggak. Udah jadi? Enggak. Oh, enggak mau dia. Lebih aku enggak. Aku Enggak. masih udah ya. Sering belinya malah ke Alda. Enggak, sekarang tergantung. Kalau memang Alda mau ya nggak ada lagi yang lain karena di situ kan harus per blok. Oh iya. Tapi kalau Alda aja nggak mau, ya yang mau siapa? Gitu loh, jangan batasi. Oh iya enggak. Dia enggak penabung aja. Aku pokoknya yang mau maju, ayo kita. Nah, misalnya gini, dalam satu kelompok Alda nih udah ada sembako, ya, ada warkopnya, sekeliling ini nih penabung.
Ini juga saya pikirkan bagaimana setiap rumah ini punya usaha yang berbeda dengan yang lain. Sehingga setiap rumah itu ada pemasukan. Entah itu tempat cukur kah, entah itu makanan. Semua akan diedukasi biar ada pemasukan. Ya. Jadi ibu-ibu PTA itu selalu ceria tiap hari gitu loh. Pegang duit ya. Pegang duit, apa uang saya? Apalagi insya Allah aplikasi PTA sudah jalan, setiap orang bisa melihat saldonya tiap hari dan bisa transfer sesama member lewat handphone. Oh jadi kayak dana gitu. Kayak nanti ibu ya, saya mau beli ke warung PTA, kan udah punya tabungan kan, perbanyak aja tabungannya sini. Iya. Lewat handphone aja kayak pembayaran selesai. Itu kayak gitu, aku kalau misalkan belanja habisnya 115, lempengin jadi 160 gitu. Sisanya nabung gitu. Enak gitu loh. Ibu udah masih nabung terus? Nabung tadi nabung? Pernah diambil? Belum, aku kan baru. Baru 3 minggu. Baru seminggu. Per saat ibu nabung udah berapa yang ditabung? Berapa ya? 100 mah lebih ya. Nah itu kan bertambah tiap hari. Pernah nggak ibu tahu bahwa itu uang bertambah tiap hari? Yang Haikal ya, yang baru berapa hari ya, tanggal 25 baru ikut masuk. Ini kasih contoh ya. Jadi 5.400 ya. Ini kasih contoh. Awalnya 5.000 jadi 5.400. Nah, siapa namanya? Haikal. Nah ini. Kayak dia kan aku 24 apa ya? Yang tutup bukunya tanggal 25 kan Mama Arhan ya. Nah itu yang dirimu share itu. Jadi yang nabung. Haikal. Semua ditabungkan, anak kecil tabungin. Aku Biar dia satu dapat. Noy. Nampung Noy. Biar dia juga dapat pembagian. Kita dapat sembako Noy. Dari tutup. Masih 10 lagi. Oh ya udah ke Sakila deh. Iya. Aku ke Sakila. Ayo buruan lah. Siapa namanya Bu? Haikal. Nomor urutnya berapa itu? Nomor urutnya. Baru ya. Buruan 10 lagi loh. Iya aku 2 lagi berarti. Aku 2 lagi. Ini ya. Iya yang Haikal Maliki. Haikal ini dia nabung baru 15.000. Pertama 5.000 terus 10.000 kan? Ya. Yang tadi belum berarti yang hari ini. Belum. Nah dari 15.000 itu coba ibu lihat, dia tiap hari naik. Ini tiap hari bertambah duitnya. Nih. Yang penting kelihatan ya dari sini ya. Enggak kelihatan. Ini uangnya bertambah tiap hari. Nanti aja, kan itu nanti tiap bulan bisa. Iya. Apa? Mama Nay, susu Noy. Susu. Ngambil beli dulu Bun. Kalau pulangnya anterin ya. Iya diantar. Jadi nanti yang di sekitar sana nanti diarahkan ke ibu, siapa yang nabung di sana itu mulai diarahkan belanja ke situ. Bunda Sugi tuh biasanya kalau belanja 200-300. Cuma diberitahu dulu apa dia kebutuhan dia dicatat. Dia ketan hitam. Oh, tapi kita nanti mulainya kalau misalkan ini sudah jadi agen gitu kan? Sekarang udah bisa. Oh, udah per harga agen udah. Sudah bisa kan? Belum. Belum kan orang aku juga kemarin nanya-nanya. Oh, nunggu juga aplikasi belum. itu hadir ya. Nunggu aplikasi itu. Nunggu aplikasi hadir, cuma dia kan dikasih tahu. Jadi nggak usah mumet dulu. Nah kan aku mereka udah nanya tuh apa namanya kopi kan udah kosong di warung. Belum katanya belum harga agen kata gitu. Jadi beli di mana? Apa? Beli di agen. Kotak. Jadi sebenarnya gini, kan sudah jalan ya, kan dibagi dua keuntungannya. Enggak, jadi kalau misalnya Kopi. kopi misalnya Bun, harga modalnya kan 1.100 ya. Nah, kita kan jualnya 1.250. Mau nggak kira-kira berapa Pak? Dibagi dua keuntungannya. Keuntungannya kita bagi 2 gitu. Ya kalau di sini berapa modalnya? Tapi sebentar Papa. Ntar dulu, modalnya berapa di sini kopi? 1.100. Jadi gini Papa, ada di situ agen di dekat klinik. Jangan lihat agen orang. Bukan, agen di dekat klinik Sri Tina. Dah, itu kalau kita beli 10 dus kopi kapal api, Jangan, bahaya, belum. harganya lebih murah. Belum itu nanti. Yang sekarang dulu. Di sini modalnya berapa? Kalau satu renceng, karena kan warung kan belinya kan rencengan tumpukan bijian. Nah, modalnya berapa di sini? 11.000. Belanjanya kok grosir besar, 11.000. Ibu biasanya beli berapa?
Ko agen. Aku kan kalau misalkan belanja itu langsung ke Indogrosir itu langsung dusan. Berapa satu dus? 120. Kalau lagi promo itu bisa 117, kalau misalkan Enggak, normal. 124. 124. Kopi kapal api. Mahal kali ya, Bun? Kan emang kopi kapal api naik. Enggak. Oh, iya, naik. Kan itu kan kalau satu dus itu kan 12 renceng. Oh iya. Satu rencengnya 10 pieces. Nah, piecesnya satu itu- rencengnya dapat berapa itu? Satu rencengnya renceng itu kan- modalnya berapa jadi, jadinya? Hitungannya modalnya itu dia 10.500. Kok ini bisa 11.000? Bunda berapa? 120? 124. 124. Iya, dibagi 12 coba. Jatuhnya itu jadi harga satu renceng. Dibagi 12. 133. Sebentar aku buka laptop aku. Kita memang mahal, Pak. Kopi kapal api masih di tempat mahal. Boleh di mana? Beli di Cikarang. Sebentar, Mama. Jual ecerannya berapa? Kalau aku dulu mah 2,5 karena ini udah naik, jadinya aku jual 1.500 1.500 ya. Per biji. per bulan Januari aku naik, tapi kemarin-kemarin masih 2,5 gitu. Sama kayak warung ketan. Nah, maksud saya gini. Kamu masih untung jual eceran. Yang saya bilang kembali tadi. Mungkin sekarang masih agak lebih mahal kita. Karena dibagi dua hasil. Tapi mahalnya kita kan cuma beda berapa rupiah. Berapa tuh? Ya kan? Jadi nggak perlu lagi ke sana kemari. Iya. Oh, aku 1025, Bun. Bunda 1033. Aku 1025. Bunda 1000. Enggak, hitungannya apa jangan gitu. Kalau masih membandingkan keluar sana, ya nggak usah jadi anak warung peta. Tapi harga jual ke konsumen tetap 1.250, tetap 1.500. 1.500. Oh gitu. Tetap. Memang akan terjadi pembagian. Yang tadinya di sini jualan itu dia 1.000 berapa ecerannya? 1.250. Hah? 1.250. 1.250. Ibu kan jual 1.500. Ibu kalah nggak? Kenapa? Ibu kalah nggak? Kalah nggak kira-kira? Ecerannya sini peta 1.250. Ibu jual eceran berapa? 1.500. 1.500. Masih naik 250. Iya. Ibu kan masih untung kan? Iya. 250 kan? Nah, sedangkan yang dijual ke ibu bukan 1.250. Bukan. Karena itu harga eceran. Harga grosirnya itu keuntungannya berapa? Coba. 1.250 dikurang Modalnya berapa? 1.025. 225. 225. Nah, keuntungan 225 yang ada di sini itu dibagi dua. Coba bagi dua. 225 dibagi 2. Si Alda pusing deh pasti. 112. 112. Jadi keuntungan warung peta itu hanya 112.000 112,5. 112,5 rupiah. Karena 112,5 rupiahnya ke ibu ditambah lagi 250. Berarti sudah 360.000. 362,5. 362,5 rupiah. Kira-kira mau nggak Bunda begitu? Iya, Iya, kalau mau lah daripada beli ke sana kok. Dia cuma rugi 1.102, 112,5. 112,5 kerugiannya, tapi keuntungannya dari semua warung peta jauh lebih besar. Begitu. Habis itu nggak ongkos lagi, nggak bensin lagi, nggak Iya. capek lagi gitu. Gitu loh. Iya dia iya. Dia. Tapi dia paling galak Papa, jangan tertipu dengan dia Pak. Iya. Nggak boleh ngasih ngutang-ngutang, nggak boleh ya. Iya enggak. Jangan sekali-sekali karena musibah orang ngasih ngutang tuh. Di saat ngutang, di saat kita tagih, takutnya nggak ada duitnya. Karena ada warung peta itu sering ngasih ngutang yang tadi malam kesini yang di Banten tuh. Yang ngambil beras itu berapa? 2-3 karung. Sudah 6 bulan nggak kebayar padahal depan rumahnya. Nggak aku ngomong sampai sekarang gara-gara utang. Semua penabung di situ nggak ngajak ngomong sama dia. Tersisihkan. Gara-gara utang. Bun, yang di Tanah Ungkup tuh 410.000 gimana ya Bun?
Di rumah Pak RT. Ya, anak warung itu tugasnya salah satunya mencari informasi harga barang-barang murah. Iya, aku juga kalau ada itu kan. Cari informasi baru. Tolong Bunda, ini ada harga baru sini. Harga murah. Jadi agen yang bergerak. Yuk kita rame-rame naik catur yuk. Naik motor aja dulu. Ntar kalau misalkan Bunda udah cocok dengan ininya baru bawa itu. Oh gitu ya. Kan aku juga itu kan banyak tuh iniannya. Kalau misalnya motor itu ada yang agak kesono dikit, agak mahalan tapi dia bisa diketengin 8.000 bagusan. Oh gitu. Itu harganya 430. Biar itu anak warung nggak mikirkan lagi mau belanja ke sana kemarin, nggak usah lagi. Dia tahu aja itu di anak warung udah siap semua di grosir. Pak RT yang mana ya? Pak RT Rosid. Emang dia penggilingannya masih kecil sih, tapi makanya itu yang bikin harganya Yang di mana Bun? Jembatan. turun Terus. terus masih. Lurus Jadi masih. dia ada pom bensin mini. Bunda selama ini Udah, gimana di daripada pusing kita dulu nanti lagi bahas itu. Oh, siap. Iya. Berarti anak warung baru satu ya? Ya baru 2 lah. Siapa? Oh, anak warung peta udah. Kamu belum katanya, masih nunggu suaminya dulu. Belum. Oh iya tenang. Jadi sekarang anak warung kalau jadi dipasang bendera peta seperti ini di rumah di dalam. Jangan dikibarkan karena coba rusak. Ya ada. Kemudian nanti buat spanduk anak warung peta. Nah, di situ ada foto saya sama pengelola. Mengantisipasi ada orang peta di luar jalan-jalan. Oh, ini anak warung peta beli di sini. Ada saja, itu sudah protap di mana-mana. Oh, ini punya peta ini. Bahkan simpatisan peta akan lihat, itu kan simpatisan peta kita ini, beli di situ aja lah. Karena mereka tahu bahwa keuntungan di warung peta itu dibagi lagi kepada penabungnya di komunitasnya itu. Maka kita akan kuat di situ. Nah, kalau orang sudah naik uangnya tiap hari, harapan saya anak warung peta juga menjadi reseller emas koin peta. Pedagang emas koin peta. Mengantisipasi di situ ada yang mau beli emas yang kecil-kecil. Nah, buat nabung. Nanti itu langkah berikutnya nanti akan diarahkan. Setelah ini berjalan. Ya, jadi nggak perlu lagi ke sini. Kan di sini kan sudah mulai ada beberapa orang yang sering nabung emas koin tuh. Nah, kalau orang semakin tahu, wah, beli di sini aja kan harganya sama. Nah, habis itu diumumkan. Kalau sudah sah jadi anak warung peta nanti diumumkan. Dengarkan lah, dengarkan. Iya. Dengarkan. Kalau sudah sah diumumkan siapa saja di wilayah blok itu komunitas peta belanjanya diarahkan langsung. Gitu. Biar cepat habis itu apa? Cepat habis itu barang-barang di anak warung. Nah, kalau kita sudah kompak begitu, karena apa? Ini bukan hanya di LBS ini, terus ini satu desa Muktiwari targetnya. Jadi kalau sudah satu desa Muktiwari yang belanja, semua yang nabung di dalam menaik terus duitnya tuh. Cuma kita kan mulai dari yang kecil di sini dulu. Walaupun kalau nggak salah di mana nih, di Panorama apa di sebelah sana itu mau buat juga anak warung peta. Sebelum ke sini main-main. Artinya kalau dia belanja kita yang di sini dapat. Tuh. Di luar LBS. Nah, yang kuncinya lagi kalau ada rezeki bantuan ke depan gantian. Mungkin oke, anak warung peta ini di blok I misalnya ada berapa orang di situ. Oke, ini bantuan paketnya sekian orang, tolong bagikan, jadi suruh datang ke anak warung situ. Ya. Nah, kalau bisa anak warung tuh jualah tuh SS apa namanya itu? Apa tuh? Cuma 1 juta. Mudah-mudahan ada. Jadi setiap kumpul tuh kan anak-anak kecil itu beli itu. Es apa sih? Itu ice. Oh, es krim. Es krim. Kan gratis tempatnya Cuma 1 juta tuh. gratis tempatnya. Kalau mau nanti Buat. ice. Jadi selalu ada kumpul di situ di sektor masing-masing. Tuh. Jadi kita bagi, mungkin sekali-sekali oke semuanya merapat ke agen, ada pembagian apa? Agen yang bagi. Mungkin berikutnya seluruh warung siap-siap ya, jadi di drop ke warung-warung. Nah, bagi ke anunya masing-masing. Makanya ada datanya masing-masing tuh. Nah, gitu biar orang semakin tahu warung situ ada pembagian.
Sudah itu aja. ya kan? Nah, yang lain ada nggak ada lagi? Maaf. Bertanya. Dia padahal tempat kita kumpul. Mau laki-laki mau perempuan. Karena nggak mudah terusik orangnya kan, nggak ini. Nah, kalau lu bahas sembako situ kan udah jelas, Ponabun Peta kan nggak mungkin ke sini lagi ke tempatmu. Itulah persatuan. Biar mereka deket kan, ngambil apa-apa deket. Terus kalau misalkan ini kan saya udah jadi anak warung peta nih. Misalkan nanti saya nih di sana saya info ini, misalkan ada yang mau nabung itu masih ditutup atau gimana? Sementara 10 lagi dulu sebelum aplikasi datang. Kalau udah aplikasinya sudah ada, mau satu LBS satu desa pun boleh. Iya, soalnya kan ya kan aku juga kan sering kumpul-kumpulan ibu-ibu majelis gitu kan. Siapa tahu nanti pas aku jelasin, ini aku udah ikut, ini sistemnya begini. Nah, itu anak warung itulah yang bisa menjelaskan. Mungkin nanti Ini misalkan- pembagiannya di sana Nah, sekian. Nanti akan diajari caranya. Jadi orang semakin tertarik masuk. jadi nanti misalkan ada yang mau ikut gitu kan, jadi kan biar di sana juga banyak yang ini. Kalau ini sebagian besar Bu, ini lagi saya berpikir bagaimana Peta Muktiwarni itu punya lahan sendiri itu 1 hektar. Di situ lengkap semua kayak mall. Dia grosir. Mobil apa, nah inilah yang supply semua. Anak-anak warung tuh. Kalau semakin besar. Jadi kayak Indogrosir gitu ya. Bayangkan kayak Bu, Lotte-Mart ya. kita taruhlah sekarang 150 orang nih. Punya kita. Kelak 150 orang ini punya tabungan 1 juta nggak pernah diambil nih. Sudah 150 juta. Ini baru 150. Satu LBS aja berapa ribu orang. Satu desa ini berapa puluh ribu orang. Miliaran duit. Berputar dalam desa ini tidak berkurang tapi bertambah terus uangnya orang. Nah kalau udah overload baru diberitahu. Jangan semua pakai uang. Mungkin sebagian belikan emas simpan di rumah masing-masing. Karena emas harga naik tiap tahun. Nah, itu tugas anak warung ke depan. Ya itu. Membagikan paket, kalau ada rezeki dari mana, membagikan sembako, suruh datang ke warung ngambil, buat acara. Tapi kira-kira Pak, kita bakal bisa bikin perusahaan gitu nggak ya? Bukan kita yang buat perusahaan, setiap orang yang punya perusahaan. PT ini mengakomodir sebagai sentral distribusi. Contoh nih, si A, ya kayak mama misalnya, gas semakin besar, jadi pangkalan. Ada siut-siutnya. Mungkin ini bagian SPBU. Kan semua kampanye ini ada SPBU. Suatu saat buat perusahaan. Perusahaan apa mau bergerak di mana? Infrastruktur apa? Karena perusahaan itu harus ada tujuannya, bukan asal buat. Ciptakan produk saja, rokok harus buat perusahaan kalau udah besar. Satu produk. Jangan berpikiran perusahaan-perusahaan yang di luar pikiran kita. Kalau bikin macam mall gitu Pak Mas? Mall itu kan cuma pasar, tapi produk-produk itu kan dari perusahaan-perusahaan. Mall itu kan cuma saya punya tempat nih, saya mau sewakan ini saya sewakan. Siapa yang mau? Sewakan. Orang lain yang masuk. Produknya dari mana? Dari perusahaan-perusahaan itulah yang masukkan produk. Memangnya ini Kore ini yang punya siapa? Ini perusahaan, satu perusahaan namanya Kore. Itu satu PT. Produknya cuma Kore aja. Sudah. Nah, gitu aja kira-kira Bu ya. Nah, nanti silakan disebarluaskan. Mudah-mudahan aplikasinya biar segera selesai. Nah kalau kopi, kalau mesinnya udah bisa di sini. Nggak usah lagi kemana. Cuma beda-beda tipis. Walaupun di sini mungkin akan berkurang keuntungannya karena lari ke anak warung kan. Nah, tapi kalau semakin banyak belanja kan memang berkurang tapi jumlah yang belanja bertambah gitu. Wah, kalah loreng ini. Mana loreng? Oke, itu aja ya, Bu ya. Mudah-mudahan tambah sukses semua. Amin. Mulai diperkenalkan bahwa anak warung peta sudah ada di blog
yang di sekitar situ, ibu-ibu silakan saling kenal, mulai belanja apa kebutuhannya di data belanja situ. Jadi sudah mulai biar barangnya cepat habis, belanja juga lagi ke agen. Gitu. Oke, itu aja ya Bu ya. Oke, tetap semangat. Merdeka. Merdeka.